المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jemaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita senantiasa bertahmid, memuji, bersyukur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu meminta perlindungan, pertolongan serta petunjuk hingga mengarungi jalan ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan jalan melalui kitab Allah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita berupaya, berusaha untuk menjadi umat yang senantiasa dicintai, umat yang diridhoi, umat yang mengikuti jejak-jejak beliau, yang selalu menyampaikan salawatnya serta salamnya kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta sahabat-sahabat beliau, juga orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Jemaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada hentinya khatib senantiasa mewasiatkan, menasihatkan terutama pribadi sendiri dan jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa, meningkatkan ketakwaan, menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan makna dalam arti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tugas kita, itulah beban kita, tanggung jawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diciptakan di muka bumi ini, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang tunduk, patuh serta menyerahkan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemilik, sebagai Tuhan satu-satunya yang berhak diibadahi, sebagai satu-satunya yang berhak dimintakan pertolongan serta perlindungan hanya kepadanya. Jemaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya dalam kehidupan kita ini kita rasakan bersama, yang kita lalui dan yang kita jalani, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan aneka macam rupa, berbagai macam keadaan, bentuk dari kehidupan masing-masing keluarga, kehidupan yang senantiasa kita jalani, baik dalam pekerjaan sebagai karyawan atau petani adanya, atau pedagang dan lain sebagainya. Inilah kehidupan kita yang nyata, kehidupan yang kita jalani.
Jemaah sekalian, ketahuilah dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya memberikan sebuah pelajaran penting, memberikan sebuah ajaran yang perlu kita dalami bersama, yang perlu kita kaji bersama, di mana segala sesuatu yang ada, setiap yang kita jalani, kejadian yang kita alami merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah berimankan, Allah telah katakan, tetapkan di dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-Furqan, ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Aku jadikan kalian dengan sebagian yang lainnya sebagai ujian. Apakah kalian bersabar? Apakah kalian orang-orang yang termasuk bersabar atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Jemaah sekalian, mari kita pahami, kita renungi, kita pelajari bersama. Kenapa kehidupan ini sebagai bentuk ujian? Kenapa kehidupan yang kita jalani, kenyataan yang kita lakukan bersama, itu merupakan fitnah, ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan terhadap kita. Hingga Syekh Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, ketahuilah bahwasannya Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan ujian bagi umatnya, dan umatnya merupakan ujian bagi Rasulnya. Begitu juga suami merupakan ujian terhadap istrinya, istrinya merupakan ujian bagi suaminya, anak-anaknya ujian terhadap kedua orang tuanya, dan orang tua diuji oleh anak-anaknya, seterusnya dan seterusnya. Jemaah sekalian, pahami, pelajari bersama, keberadaan kita satu sama lain pada hakikatnya adalah ujian, bagian dari yang harus kita tanggung sebagai resiko memiliki kehidupan yang bersanding satu sama lain, yang sejalan, membutuhkan uluran-uluran orang lain. Pada hakikatnya mereka adalah ujian bagi kita. Pada dasarnya orang-orang yang ada di samping kita merupakan fitnah, ujian pada setiap jalan kehidupan kita. Jemaah sekalian, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan di dalam surat Al-Anbiya, wa nabluwakum bisyarri wal khair, dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan. Fitnatan wa ilaina turja'un, itu merupakan bagian dari ujian, dan sesungguhnya kepada kamilah kalian akan kembali. Ayolah jamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala begitu jelas dan gamblang. Allah uji kita dengan berbagai bentuk keadaan. Allah berikan kepada kita, baik itu keburukan yang tentunya kita rasakan bersama belum lama ini dengan adanya banjir yang merata di wilayah kita Indramayu khususan, atau wilayah-wilayah yang lainnya secara umum, atau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai bentuk kebaikan. Kita memiliki anak yang lucu, anak yang bagus, anak yang pintar, atau kita diuji dengan istri yang kaya raya, memiliki sawah yang banyak, keturunan yang mulia, atau kita diuji dengan berbagai bentuk kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kita bersama.
Jemaah, pahami betul. Maknai bahwasannya semua yang ada pada diri kita, semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada diri masing-masing pribadi kita, itu merupakan ujian kita, bagian dari fitnah yang menguji diri kita. Apakah menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah? Apakah senantiasa bersyukur kepada Allah? Apakah senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah? Atau sebaliknya? Apalagi dengan ujian-ujian kesusahan, kemiskinan, atau ujian-ujian penyakit dan lain sebagainya. Tentunya kita bisa paham kemana arah hidup kita, bagaimana keyakinan kita, apa yang ada di dalam hati kita ketika datang itu semua pada kehidupan ini. Apakah masih tetap beriman kepada Allah? Apakah masih tetap menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, atau sebaliknya bergelimang dalam kesibukan kehidupan dunia yang tentunya itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang nabi, seorang kekasih Allah, orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita sudah sering mendengar, sering kita membaca, sering disampaikan oleh khutbah-khutbah atau kajian-kajian bagaimana ujian yang dihadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayolah jamaah, pernahkah kita renungkan hal itu? Pernahkah kita sadari ketika kita menyatakan bahwasanya amanna billah, kami beriman kepada Allah, ayyutraku, kalian dilepas begitu saja, dibiarkan begitu saja? Tidak, tentu tidak jamaah sekalian. Allah akan uji kalian. Sebagaimana yang dahulu kala keluarga Yasir, bagaimana keadaan mereka ketika mereka beriman kepada Allah dan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditusuk di depan matanya, ditombak di depan matanya, di depan keluarganya, disaksikan bagaimana mempertahankan keimanan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah ada di saat itu, Rasulullah menyaksikan di saat itu. Apa yang dikatakan Rasul? Sabran ala ali Yasir, kesabaran. Sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya kalian termasuk dari ahli jannah. Itu yang dijanjikan Rasul. Inilah keimanan jamaah, ini keimanan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan keadaan kita sekarang ini? Tanyakan pada pribadi masing-masing. Kami beriman, kami memaknai, mempelajari, meyakini adanya rukun iman dengan 6 yang senantiasa kita hafal. Mana bukti keimanan kita kepada Allah ketika diuji dengan segala bentuk kesibukan yang kita miliki? Ketika kita dalam keadaan baik itu secara ekonomi, baik itu secara jasmani kesehatan, baik itu dalam keadaan yang aman nyaman, kemana kita di hadapan Allah? Di mana kita posisi di hadapan Allah? Apakah luangkan waktu kita untuk mengaji, mengikuti sholat jamaah dalam sholat 5 waktu kita, mempelajari Al-Quranul Karim, menghafal, memaknai ayatnya, mengikuti taklim-taklim yang ada? Kemana kita itu semua jamaah? Kemana keimanan kita? Kita lihat sejarah wahai jamaah sekalian. Katakan sebagai contoh Imam Malik. Insya Allah kita sudah pernah mendengar dan sering disebutkan namanya Imam Malik rahimahullah. Seorang imam besar
lihat kenyataan dalam kehidupannya. Kita pelajari kitabnya yang besar, yang terkenal, kitab Muwatta, ahli fikih, ahli ilmu, yang insya Allah tidak ada yang tidak mengenal beliau. Ditelanjangi, dicambuk, ditarik sampai lepas tulang punggungnya pada zaman itu, dipenjara, dan Imam Ahmad dicambuk sampai tergores, terluka dalam semua sayatan-sayatan punggungnya, tidak tersisa. Jamaah, ujian orang-orang yang beriman, ujian orang-orang yang mengatakan keimanan kepada Allah. Dan inilah letak, sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, sesungguhnya azamul bala, besarnya ujian, tergantung dari besarnya keimanan. Besarnya setiap yang kita jalankan, keadaan yang menimpa pada kita, bergantung pada keimanan kita. Kita hanya sekedar ingin cari nyaman, damai, santai, dan lain sebagainya, maka ujiannya pun hanya ringan-ringan saja. Namun ketika kalian sudah memiliki niat, sudah memiliki ghirah, himmah, keinginan untuk menghafalkan Quran misalnya, maka akan datang ujian-ujian itu. Maka akan kalian rasakan bagaimana beratnya membaca Al-Quran itu, mempelajari Al-Quran itu, jamaah. Ayo jamaah, inilah pelajaran yang harusnya kita pahami. Renungkan kembali di mana letak posisi keimanan kita di hadapan Allah sesuai dengan ujian yang kita jalani sekarang, sesuai dengan keadaan yang kita rasakan saat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfirullah, innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa hadana lil iman wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, berusaha tunduk patuh serta menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuk ujian yang ada. Tentunya perlu kita adanya perlawanan, perlu adanya usaha sehingga membangkitkan diri kita, menjadikan diri kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wasiat yang luar biasa oleh Syekh Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala berkata, wal insanu ma damat ruhuhu fi jasadihi wa huwa muta'arridun lil fitnah. Jamaah sekalian, ketahuilah, setiap badan yang di dalamnya ada roh, setiap raga yang memiliki ruh, maka tidak akan lepas dari yang namanya ujian. Tidak akan sirna, tidak akan mungkin terbebas dari yang namanya ujian. Walihada usi nafsi wa iyyakum. Oleh karena itu, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada kalian, an nas'alallaha daiman as-sabat 'alal iman. Yaitu kita minta kepada Allah ketetapan pada hati kita, pada jiwa kita, adanya keimanan seperti keimanan orang-orang terdahulu kita, keimanan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama-ulama yang terdahulu dari salafus salih. Jamaah, wa anta khafu li anna tahta arjulakum mazalik, dan hendaklah kalian takut, kalian khawatirkan di setiap
ada di bawah kaki-kaki kalian ada sesuatu yang bisa menggelincirkan kalian, menjatuhkan kalian kepada keburukan-keburukan. Oleh karena itu, kita senantiasa berdoa kepada Allah. Rabbana hablana, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa yang seharusnya kita panjatkan setiap saat, setiap hari, setiap salat kita, setiap keadaan kita. Ya Allah, ya Rabb kami, janganlah Engkau sesatkan hati-hati kami setelah Engkau memberi hidayah kepada kami. Inilah mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk di saat sekarang ini membawa kita kepada kebaikan, kepada keimanan yang sesungguhnya, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة